Raina, look at me. Raina yang sedang berkonsentrasi dengan alat pukul di tangannya untuk memukul kepala tikus yang keluar masuk lubang, seketika menoleh mendengar panggilan Kenrick. Ia melihat pria itu sudah berdiri tidak jauh darinya tanpa jas mahal yang melekat di tubuhnya seperti tadi. Dasi mahalnya pun sudah raib entah kemana. Hanya tersisa kemeja putih di tubuh bagian atasnya dengan dua kancing kemeja yang dibiarkan terbuka. Sialan. Pria itu kenapa menjadi begitu tampan? Cantik, pria itu tersenyum sambil menatap layar ponselnya lalu mengecupnya perlahan. Oh, astaga. Raina bahkan tidak memperhatikan kilatan lampu flash dari kamera canggih pria itu membidik ke arahnya. Kenrick, jangan memotretku sembarangan. Oke, Kenrick tersenyum dengan sebelah alis terangkat. Namun dari flash kamera yang kembali menyala, Raina tahu jika Kenrick mengabaikannya. Kenrick, stop it. Raina mengerang kesal. Ia bergegas menghampiri pria itu dan berusaha merebut ponselnya. Akan tetapi lelaki itu mulai terkekeh, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi dan berusaha menjauhkannya dari jangkauan Raina. Berikan padaku, Kenrick. Berikan. Ini ponselku. Kenapa harus aku berikan padamu? Kekeh Kenrick geli. Pria itu memutar-mutar ponsel di tangannya lalu kembali mengambil gambar Raina dari segala arah. Tapi kau mengambil fotoku, Raina mencebik kesal. Aku tidak suka. Lalu, kau harus menghapusnya. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kenrick. Raina menatap kesal Kenrick, tapi ia tidak menyerah. Wanita itu terus melompat-lompat berusaha mengambil ponselnya dari tangan Kenrick yang diangkat tinggi-tinggi. Namun Kenrick terlalu gesit, ia selalu punya cara untuk menghindar tiap kali Raina nyaris meraihnya. Tubuh pria itu benar-benar tinggi dan tegap. Raina mungkin hanya sebatas dadanya bahkan ketika wanita itu menggunakan heels. Hingga, bro, Ken Kenrick. Ucapan Raina terputus karena mereka sama-sama terjatuh dengan tubuh Kenrick berada tepat di bawah tubuh Raina. Setelah seharian ini menaiki banyak permainan mulai dari jet coaster hingga ke ice skating, dirinya benar-benar mulai kelelahan. Heels 12 cm yang sedari tadi dipakainya juga sudah berganti dengan sepatu kets berwarna putih, sangat tidak matching dengan dress tanpa lengan yang ia kenakan. Penampilannya juga sudah sangat kacau, Raina yakin make up-nya juga sudah sangat berantakan. Apalagi, senja juga sudah mulai temaram. Itulah kenapa ia tidak mau Kenrick mengambil fotonya. Senja dan make up berantakan. Astaga. Raina tidak bisa membayangkan bagaimana rupa wajahnya kini yang terperangkap pada ponsel mahal Kenrick. Ah, sialan. Antara kesal dan lelah, bahkan tenaga Raina sudah nyaris habis. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda Kenrick mau mengalah. Lalu dengan sekuat tenaga dirinya melompat menabrak tubuh Kenrick hingga pria itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh karena terkejut dengan reaksinya yang tiba-tiba. Kenrick, baby. Kenrick menatap Raina lekat lalu mengerling menggoda, aku baru tahu kau seagresif ini. Kenapa kau sangat tidak sabar dan berlari ke pelukanku? Kita masih ada di wahana permainan saat ini. Bagaimana jika ada yang melihatnya? Kau, aku hanya ingin menghapus fotoku. Lepaskan aku. No. Kamu sendiri yang datang ke pelukanku. You are what I want. I want to have you. Ucapnya sambil memeluk pinggang Raina yang berada di atas tubuhnya. Aku tidak akan melepaskanmu lagi mulai saat ini, baby. Dada Raina berdebar. Dalam beberapa saat keheningan menyelimuti mereka. Wanita itu terlalu terkejut untuk sekadar berkata-kata. Nadinya berpacu cepat, sementara manik sebiru lautan Kenrick membuatnya tertarik untuk ikut menatap lelaki itu lekat. Belum sempat wanita itu menyadari apa yang terjadi, Kenrick dengan cepat menyatukan bibir mereka. Sementara 1 jam hari Kenrick terulur padanya, mengelus pipi Raina lembut, ada hal yang perlu aku lakukan. Ucap Kenrick misterius saat pakutan bibirnya terlepas. Raina menatapnya tak mengerti,
terlebih setelah satu tangan pria itu memegang pinggulnya, lalu menariknya semakin mendekat. Raina gelagapan, apa? Tanyanya. Wanita itu berusaha menjauh tapi cekalan Kenrick begitu kuat. Apakah kau bahagia bersamaku hari ini? Kenrick berucap tepat di depan bibir Raina, membuat wanita itu menahan napas. Katakan dengan jelas, baby. Apakah menyenangkan permainan kita hari ini? Ya. Sesaat Raina terbelalak ketika tiba-tiba saja Kenrick menarik tengkuknya, kemudian menciumnya dalam. Lembut sekaligus memabukkan. Menikmati dan tidak terburu-buru. Pening, kalut, gemetar menjadi satu. Raina tidak bisa berpikir, ia bahkan tidak sadar sudah mencengkeram kemeja Kenrick dengan kuat ketika jantungnya berdentum dengan keras dan dadanya bergemuruh ketika pria itu mulai memberikan gigitan menggoda. Dia tidak pernah dicium seperti ini sebelumnya. Sungguh. Kenrick memperlakukannya ibarat barang pecah belah mahal. Menyentuh dengan hati-hati, menyatukan bibir mereka dengan ritme pelan, seakan pria itu ingin menikmati bagaimana Raina melingkupi dirinya secara sempurna. Raina memejamkan mata. Memberanikan diri, ia mengalungkan tangan ke leher Kenrick. Menikmati usapan lembut bibir pria itu lalu membalasnya dengan ritme yang sama. Baby, sekarang buka matamu. Kenrick melepaskan bibirnya. Netra sebiru langit itu melembut, jemari panjang kuatnya membelai pipi Raina perlahan. Wanita itu kehilangan napasnya. Wajah yang dipahat Tuhan penuh kesempurnaan itu begitu dekat. Tanpa sadar Raina bergerak mundur, lalu kedua manik matanya mengerjap perlahan. Ya Tuhan! Desisnya sembari menengadah. Ribuan kelopak mawar berjatuhan dari langit lalu tersebar di sekeliling mereka yang terlihat seperti karpet mewah. Aroma khas bunga itu semerbak memenuhi indera penciumannya. Lalu lampu-lampu dari setiap wahana yang menyala bersamaan membentuk sebuah kalimat yang membuat jantung Raina seakan berhenti berdetak. Will you marry me? Jangan lupakan dua helikopter yang sedari tadi memuntahkan kelopak mawar dari perutnya. Dua kendaraan mewah itu membentangkan kalimat yang sama bersama dengan ribuan balon yang berterbangan di udara. Ya Tuhan! Apa Kenrick begitu serius merencanakan kencan mereka hari ini? Tanpa sadar air mata Raina nyaris menetes. Ini sungguh luar biasa. Belum pernah seumur hidupnya, ia diperlakukan begini manis. Tidak pernah ia memimpikannya punya suami begitu romantis. Raina mengatur napasnya. Berusaha mengendalikan emosinya agar tidak terkesan cengeng. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan kusampaikan hasrat suci kepadamu dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu, tuk yang pertama dan terakhir. Alunan lagu, Janji Suci, karya Yovie Widianto itu mengalun lembut dari bibir Kenrick yang kini berdiri tepat di belakangnya. Raina tidak bisa menahan haru. Persetan dengan cengeng. Air mata kini sudah membasahi pipinya. Kedua manik matanya tidak lepas dari pria yang sedang bernyanyi di hadapannya. Walaupun harus dia akui, Kenrick sama sekali tidak pandai bernyanyi, dan aksen kebarat-baratan pria itu yang sangat tidak cocok dengan intonasi lagunya, namun dia tidak peduli. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang tuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Kenrick tersenyum lebar padanya, kemudian tangannya mengambil sesuatu di dalam saku celananya. Raina menahan nafas, saat pria itu berlutut sambil mengarahkan kotak beledu kecil berwarna merah, yang di dalamnya terdapat cincin berlian dengan ukiran sederhana. Maaf, aku tidak pandai bernyanyi dan membuat puisi. Aku juga tidak ingin membuat momen ini menjadi biasa saja. Aku ingin membuat kenangan untuk kita, yang akan selalu kita ingat sampai kita berdua menua. Kenrick menarik napas dalam dan panjang lalu mengembuskannya perlahan. Raina Quinsia Chandradinata, maukah kau menikah denganku? Kenrick terpana melihat pancaran kedua manik hitam legam milik Raina.
Di bawah gugusan bintang dan jutaan lampu dari aneka macam wahana yang berpijar, Kenrick seolah melihat bidadari paling cantik yang pernah ia temui di dunia. Wanita yang sangat ingin ia lindungi meski harus mengorbankan apapun, termasuk jiwa dan raganya. Sementara itu, Raina kembali mendongak menatap langit. Menikmati setiap pijar cahaya yang berpendar. Mengusap perlahan sudut matanya yang basah. Wanita itu lantas terpejam ketika suara bariton Kenrick kembali terdengar. "Baby, will you marry me?" Ulang Kenrick lagi masih dalam posisi yang sama. Raina menunduk, menatap wajah tampan yang sorot mata sedalam lautan itu, lalu pandangannya jatuh pada cincin di dalam kotak beledu di tangan kukuh yang masih terulur. Cincin sederhana dengan dominan warna putih berlian dengan selingan emas murni. Cantik. Sangat cantik. Kilauan warna putih berlian itu bahkan masih terlihat terang meski kedua mata Raina memburam oleh air mata. Ya Tuhan. Kali ini ia benar-benar kehilangan napas. Apa yang harus ia jawab? Apa Kenrick sungguh-sungguh mencintainya? Apa pria itu siap terikat seumur hidup dengannya? Dan apakah ia bisa beradaptasi dengan gaya hidup Kenrick? Bukankah ia belum pernah bertemu dengan keluarga Kenrick sebelumnya? Apakah mereka akan setuju? Lalu bagaimana dengan Mama Safira? Wanita itu yang paling terluka dengan perceraian mereka. Apa Mama Safira juga akan setuju? Baby. Lama tidak mendapatkan jawaban, bibir Kenrick kembali bergumam. Mau tidak mau pria tampan itu merasakan kecemasan melilit dada. Tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya jika ia akan merasa cemas seperti ini menanti seorang wanita menjawab lamarannya. "Baby, will you marry me?" Desaknya sekali lagi ketika Raina masih bergeming menatapnya dengan kedua mata sendu. "Kenrick. Sorry." Suara Raina lirih terdengar. Wajahnya menyiratkan penyesalan yang teramat dalam membuat jantung Kenrick seolah direnggut paksa dari tempatnya. "What?" Kedua alis tebal pria itu tertaut dalam, ia masih belum percaya dengan pendengarannya. "I didn't hear it." Mungkin saja dia salah dengar dan Raina akan menerimanya, bukan? "Kenrick, Ichan." Kenrick membeku. Kepalanya tertunduk dalam. Ekspresi sumringah pada wajahnya mendadak berubah menjadi datar. Pria yang paling dikagumi oleh wanita di seantero negeri Paman Sam itu berusaha untuk mencerna jawaban yang terlontar dari bibir ranum milik Raina. Isi dalam kepalanya terus berputar, ia mencoba untuk memikirkan 1000 alasan, yang mungkin membuat wanita yang ada di hadapannya, belum bisa menaruh seluruh kepercayaan kepada dirinya lagi. Meski jantungnya berdentam nyeri, Kenrick berusaha menatap tepat ke bola mata tajam namun meneduhkan milik Raina yang ternyata juga sedang menatap tepat ke manik matanya. "Baby, I know. Aku memang bukan lelaki yang baik untukmu, tapi I can't tell you how happy I'm." Raina memotong ucapan Kenrick dengan cepat sebelum pria itu kembali membuka mulutnya. Senyum manis seketika melengkung di wajah cantiknya. "Oh God." Kali ini Kenrick terkesima sekali lagi. Aku tidak salah mendengarnya, bukan? Tell me, one more time, please." Pinta Kenrick yang tidak dapat menutupi kebahagiaannya. Kedua sudut bibirnya tertarik ke atas dengan hati yang berbunga seolah ada jutaan kupu-kupu yang berterbangan dari perutnya. Raina tersenyum, "I said yes." "Kau tidak salah dengar, Ken." Raina tertawa. Tawa renyah yang membuat Kenrick lagi-lagi terpana. "Really? Yep. Oh my God. Oh my God." Kenrick meraup wajahnya berulang kali dengan satu tangan. Sementara satu tangannya yang lain masih memegang erat kotak beludru berisi cincin berlian. Kemudian ia segera bangkit dan meraih jemari Raina. Tangannya bergetar ketika ia mengambil cincin itu dari dalam kotak lalu dengan sangat perlahan, ia memasangkannya di jari manis Raina. "Rain. Terima kasih sudah menerimaku lagi." "Terima kasih." Kenrick menggenggam jemari Raina lembut lantas mengecupnya dalam. "Ah, calon istrinya yang cantik." "Tidak. Bukan calon istri. Tapi istrinya." Ralat Kenrick dalam hati.
Raina menatap cincin yang kini melingkari jari manisnya. Jantung wanita itu berdegup dengan kencang. Tidak bisa Raina gambarkan perasaannya saat ini. Campur aduk. Rasanya, ia ingin berteriak meluapkan rasa gembiranya. Namun di sisi lain, ada setitik rasa takut dan ragu menyelimuti benak. Bagaimanapun, ia masih tidak percaya dengan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Segalanya berjalan begitu cepat. Mulai dari menjadi cigarette girl, lalu menjadi sugar baby dari seorang Kenrick Arthur Regan, kemudian bercerai, lantas sekarang kembali dilamar oleh pria yang sama. Dalam hati, ada rasa takut menghantui Raina. Dia takut apa yang dia dapat dengan cara mudah nanti akan hilang dengan cara yang mudah pula. Raina tidak ingin kehilangan apa yang dimiliki saat ini. Ia dan Kenrick berhak mendapatkan kesempatan untuk bahagia, merasakan manisnya cinta di kala senang dan susah. Seperti pasangan pecinta yang lainnya. Sejenak, Raina terkejut ketika Kenrick menjetikkan jarinya. Apalagi yang direncanakan pria di hadapannya itu. Tak lama kemudian, beberapa pelayan berseragam dengan pin Regan di dadanya berbondong-bondong datang sambil membawa perlengkapan pernikahan. Dan seakan sudah dipersiapkan sebelumnya, mereka melakukannya dengan cepat dan indah di waktu yang bersamaan. Seperti WO profesional, dan Raina yakin, Kenrick pasti sudah mempersiapkan semua ini sebelumnya tanpa sepengetahuannya. "Ken, apa yang kau lakukan?" tanya Raina menutupi rasa terkejut yang teramat sangat. Sungguh, lamaran dan pernikahan adalah hal yang berbeda. Dan bagaimana mungkin Kenrick melakukannya di waktu yang bersamaan? Menikah. Pria itu menaikkan sebelah alisnya, apalagi menikah. Tapi kau baru saja melamarmu. Raina menggeleng kencang, "Iya. Tapi, bukankah ini terlalu cepat? Kau sudah menerimanya bukan?" "Aku menerimanya. Tapi, baby, apa kau ragu?" tanya Kenrick ketika melihat Raina terdiam begitu lama. Bukan seperti itu. Tapi pernikahan. Mamaku. Keluargamu. Aku sudah tidak punya keluarga. Dan mamamu. Aku sudah menelponnya sore tadi. Dan beliau juga sudah setuju dengan pernikahan kita. Besok juga mama akan terbang ke New York. Percayalah, baby. Aku tidak akan melakukannya jika aku belum memperoleh izinnya. Ya Tuhan, Ken. Ya, jika kau masih ragu, kita bisa membatalkannya. Raina menggigit bibirnya kuat. Kemudian mempererat genggaman tangannya di jari Kenrick. Tidak, bukan begitu. Aku hanya takut, kau akan menyesal, karena sudah memilihku. Dibandingkan dengan Vanessa atau mungkin mantan kekasihmu yang lain, aku jelas bukan siapa-siapa. Aku hanya wanita sederhana, Ken. Aku tidak kaya, aku tidak cantik, dan aku juga tidak seksi, jawab wanita itu, mengutarakan isi hatinya. Aku tidak mau kau kecewa, dan aku juga kecewa untuk yang kedua kalinya. Kau salah, sayang. Kau berbeda. Kau satu-satunya wanita yang menilaiku bukan hanya dari hartaku. Bukan pula penampilanku. Kau mencintaiku dengan tulus, Raina. Aku sama sekali tidak akan pernah menyesal memilihmu, tegas Kenrick. Pria itu menatap kedua netra Raina dalam-dalam, memastikan bahwa ia bersungguh-sungguh dalam ucapannya. Maukah kau menikah denganku malam ini juga? Percayalah, aku akan membuatmu bahagia. Aku memang tidak menjanjikan air mata tidak akan mengalir dari mata indahmu, tapi aku berjanji, bukan air mata kesedihan yang akan mengalir dari sana, tapi air mata kebahagiaan, Raina. Please, trust me. Lagi-lagi hati Raina seakan meledak akan rasa bahagia yang bahkan tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa jadi wanita paling bahagia di dunia. Sejenak senyum lebar tersungging di bibirnya. Oh, Kenrick. Raina memeluk tubuh pria di hadapannya. Dan Kenrick balas memeluknya dengan erat. Terima kasih, baby. Terima kasih untuk semuanya. Kenrick mengecup puncak kepala Raina berkali-kali, ayolah,
Pendeta sudah menunggu kita, ajak Kenrik sambil menggenggam jemari Raina. Wanita itu masih enggan beranjak dari tempatnya. Ia khawatir semua kejadian barusan hanyalah mimpi. Ada apa, baby? Apa kau ingin aku gendong saat pemberkatan kali ini? Tanya Kenrik menggoda wanita yang kini tersipu di hadapannya. Raina menggeleng cepat, kemudian mengangsurkan tangannya ke arah Kenrik, tolong cubit aku. Kenrik mengerit, pria itu diam terpaku sambil menatap Raina heran. Kenapa wanita itu justru meminta untuk dicubit? Aku hanya ingin membuktikan jika semua ini bukanlah mimpi, kata Raina menjawab kebingungan Kenrik. Pria tampan itu terkekeh pelan, bukannya mencubit, Kenrik justru mendekatkan wajahnya lalu menekan tengkuk Raina dan mengulum bibir kenyal itu dengan lembut. Kau tidak bermimpi, sweetheart. Kita benar-benar akan menikah kembali. Raina tertawa kecil. Lantas menatap Kenrik dengan penuh kasih. Baiklah, Meregen. Aku siap menikah lagi denganmu. Kalau begitu, ayo. Aku sudah tidak sabar dengan malam pertama kita. Kenrik. Perlahan terdengar alunan lagu, This Little Light of Mine, oleh Etta James. Dengan lembut Kenrik menggandeng Raina menuju ke altar. Berjanji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati, baik di saat kaya atau miskin, di waktu susah atau senang, selalu bersama dalam ikatan pernikahan. Im Kenrik Arthur Regen, take you Raina Quinsia Chandradinata to be my wedded wife. To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health, to love and to cherish till death do us part. And here to I pledge you my faithfulness.